Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Ada Apa Gerangan 2 kembali hadir dengan kisah-kisah misteri bersambung. Kali ini ada cerita baru yang berlatar masa lalu. Karena kalau berlatar masa depan bukan cerita namanya, tapi meramal. Cerita tentang kejadian janggal yang menggemparkan desa-desa pada masa itu, tentang sebuah mitos adanya kalong wewe. Nah, seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Anak-anak kampung begitu asik bermain sore itu. Saking asiknya, mereka lupa jika matahari mulai mengurangi cahayanya. Langit yang tadinya terang perlahan berubah menjadi lebih pekat. "Hei anak-anak, ayo pulang ke rumah, sudah mau maghrib," seorang wanita parubaya berteriak, bermaksud membubarkan anak-anak yang sedang asik berlarian di tanah lapang. "Sebentar lagi, Bu," seorang gadis kecil menyanggah perintah wanita yang dipanggilnya sebagai ibu. Kamu bandel ya? Lihat, langit sudah gelap. Nanti digondol kalong wewe." Sementara itu, Raden Panca menunggu maghrib tiba setelah selesai melakukan banyak kegiatan hari itu. Dia sudah siap dengan pakaian rapi untuk melaksanakan sholat maghrib. Celana panjang dan baju panjang setelan pangsi dengan lilitan kain batik di pinggang serta ikat kepala warna merah hati. Suara anak-anak yang cekikikan masih terdengar dari luar ketika Raden Panca baru saja selesai bersiap-siap. Dia tengok melalui jendela. Adiknya, Raden Dharma, masih asik berlarian berkejar-kejaran. Mata Raden Panca beralih ke langit senja di ufuk barat. Bukan hanya warna merah kekuningan yang tampak. Titik-titik warna hitam beriringan menghias langit. Ribuan kelelawar terbang beriringan mulai mencari makanan di tengah hutan. "Ayah, kelelawar sebanyak itu asalnya dari mana ya?" "Di sebelah selatan sana ada gua tempat mereka bersarang. Orang-orang tua menyebutnya gua kelelawar," jawab Raden Bakti sembari mengikatkan kain batik mengelilingi kepalanya. "Ayah pernah ke sana?" "Belum pernah. Ayah juga hanya mendengar dari orang-orang. Lagi pula ayah tidak berani ke sana. Bahaya." "Apakah tempatnya di seberang sungai atau sebelum sungai?" "Ayah juga tidak tahu tepatnya, tapi lebih jauh lagi ke hulu sungai." "Aku takjub pada kelelawar sebanyak itu." "Semua karena kehendak Allah, anakku." Anak dan ayah itu tiba-tiba dikagetkan oleh teriakan seseorang dari luar. "Ki Lurah, anak saya hilang!" teriak seorang laki-laki di beranda rumah. "Bukannya tadi main dengan anak-anak yang lain?" "Tidak ada, coba perhatikan." "Iya ayah, Pranata tidak ada." Raden Dharma pun berlari ke arah rumahnya sembari menunjukkan wajah cemas. Di lain cerita, Kapten Frederick termenung di belakang meja kerjanya. Ditemani sebuah lilin, dia membolak-balikkan lembaran sebuah buku. "Aku sudah menantikan momen ini begitu lama. Bertahun-tahun kupelajari isi buku catatan ini. Akhirnya aku menemukan titik terang." Kapten Frederick memikirkan kembali tujuannya datang dari negeri Belanda. Dia semakin yakin atas langkah yang ditempuhnya, meskipun harus mempertaruhkan banyak hal di negeri asalnya. "Jika saja aku tidak menemukan benda ini, sepertinya aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku cari." Hatinya semakin berdebar-debar sebagai tanda kebahagiaan setelah lama menantikan sesuatu yang didambakan. Mata Kapten Frederick beralih menatap 4 buah guci yang dijejerkan di tepi meja kerjanya. Benda-benda itu menjadi pemicu semangatnya untuk kembali menjalankan rencananya. Padahal sebelumnya dia pernah berpikir untuk membatalkan rencananya itu. "Aku masih belum paham kenapa guci-guci ini berisi emas." Dia pegang salah satu di antaranya. Dilihat seluruh bagian guci itu. Ukurannya tidak begitu tinggi, tidak lebih dari sejengkal tangan. Dalam keheningan malam itu, tiba-tiba dia kembali terkenang masa kecilnya. Kenangan indah bersama ayah dan ibunya di negeri Belanda.
Masa-masa di mana tidak perlu memikirkan banyak hal. Dalam kenangannya, Frederick kecil berlari-lari di padang rumput luas di antara sapi-sapi berwarna hitam putih. Mentari yang bersinar terang membuatnya semakin bersemangat berlarian mencari serangga yang biasa menempel di semak-semak. Dari kejauhan, dia melihat benda berkilauan terpapar sinar matahari. Dia terpukau. Tanpa melepaskan seekor belalang di tangannya, dia berlari menuju sumber cahaya berkilauan itu. Dia begitu terkesan setelah melihat benda di hadapannya. Sekeping koin emas berukuran sebesar uang logam yang sering dia dapatkan dari orang tuanya. Frederick tersenyum akan kenangan itu. Untuk mengobati rasa rindunya pada saat-saat itu, dia membuka laci. Kepingan emas itu masih disimpannya. Dia menganggap itu koin keberuntungan. Ketika melamunkan kenangan masa kecilnya, Frederick terhenyak oleh suara ketukan pintu ruang kerjanya. "Kapten, saya mau melapor." Suara seorang pria terdengar dari luar. "Ya, tunggu di luar." Frederick beranjak dari kursi menemui pria itu. Didapatinya seorang pria dengan seragam tentara berwarna biru tua sedang berdiri. Gelagatnya menampakkan rasa cemas. "Kapten, ternyata orang yang suka membuat guci itu adalah orang yang Anda kenal." "Siapa?" "Raden Bakti." Malam sudah semakin pekat. Lembayung di ufuk barat tidak terlihat lagi. Penanda waktu Isya telah tiba. Tapi warga belum bisa menemukan anak hilang itu. "Pranata!" Semua lelaki yang ikut mencari meneriakkan namanya. Cahaya obor berseliweran ke sana kemari. Seisi kampung sudah dijelajahi, tetapi belum ada tanda anak itu ditemukan. "Raden, cara kita mencari anak hilang seperti ini, aku rasa akan sulit, karena kita tidak punya petunjuk sama sekali." Pemikiran Bajra masuk akal juga. "Iya, kurasa juga begitu. Sejak sebelum maghrib sampai sekarang waktu Isya, belum ada hasil sama sekali." Raden Panca menguatkan pendapat Bajra. "Sebaiknya kita bicarakan dulu dengan Paman Lurah agar pencarian kita lebih teratur." "Baiklah, aku setuju dengan usulanmu. Ayo, kita temui ayahku." Raden Panca dan Bajra pergi menemui Lurah Bakti yang masih mencari ke arah yang berlainan. Mereka berpapasan dengan warga lain yang sama-sama sedang berkeliling kampung. Di antara mereka saling bertanya tentang hasil pencarian yang masih nihil. "Ayah, bagaimana? Apakah sudah mendapatkan hasil?" Raden Panca menemui Lurah Bakti yang sedang berkumpul dengan warga lain. Belum ada hasilnya. Kamu sendiri bagaimana?" "Belum, ayah. Tapi menurut Bajra, sebaiknya kita harus punya petunjuk lebih dahulu. Jika ada petunjuk, kita bisa tahu harus mencari Pranata kemana." "Iya, ayah setuju dengan usulan itu. Tapi petunjuknya pun nyaris tidak ada. Kata teman-temannya, tadi sore mereka main petak umpet. Jadi mereka tidak tahu di mana Pranata bersembunyi. Tidak ada seorang pun yang tahu." "Apakah mereka tahu ke arah mana Pranata berlari, Paman?" Bajra mencoba menyelidiki. "Tidak ada yang tahu." Mereka yang ikut berkumpul sama-sama terdiam. Sama-sama berpikir meskipun tidak tahu harus memikirkan apa. Di antara mereka saling menatap sebagai tanda tidak tahu harus berbuat apa. Dari kejauhan masih terdengar orang memanggil-manggil Pranata, nama anak itu. Kerlap-kelip cahaya obor menjadi pertanda jika banyak warga yang masih mencari-cari hingga ke semak-semak. Lurah Bakti pun nampak kebingungan. Kejadian anak hilang ini memang bukan pertama kali. Dulu Raden Dharma, anaknya sendiri, pernah hilang seharian. Semua warga sibuk mencari. Ternyata dia tertidur seharian hingga malam di gubuk sekitar kebun singkong. Tapi kali ini situasinya berbeda. Kebun warga sudah didatangi, tapi tidak ada tanda-tanda anak itu ada di sana. "Ki Lurah, apakah mungkin dia diterkam binatang buas?" Seorang warga sekedar meluapkan keheranannya. "Hus, jangan berpikir yang macam-macam." Warga lain menyangkalnya. "Semua kemungkinan bisa terjadi, tapi kita berdoa saja anak itu tidak apa-apa." "Atau jangan-jangan..." Seorang warga menampakkan wajah cemas. "Jangan-jangan apa?" "Dia digondol kalong wewe." "Hah, jangan berpikir macam-macam. Lagi pula makhluk itu benar-benar ada emangnya? Kau pernah melihatnya?" Raden Bakti menyanggah.
Orang itu menggelengkan kepala. Saya kan hanya menduga. Suasana hening sejenak. Cahaya obor yang mereka pegang mulai meredup, pertanda kehabisan bahan bakar. Ketika Raden Bakti dan beberapa warga sedang mencoba berpikir, tiba-tiba datang seorang pria dengan berlari. Nafasnya tersengal seperti ketakutan. "Ki Lurah," pria itu hendak melaporkan sesuatu. "Ada apa? Anak itu ditemukan?" "Belum, tapi kita menemukan sesuatu." "Menemukan apa?" "Domba-domba milik warga banyak yang mati." Di tempat lain di mana Kapten Frederick berada. "Oh, kenapa tidak terpikirkan olehku jika guci-guci ini dibuat oleh Raden Bakti?" Kapten Frederick menyesali cara berpikirnya yang kurang tangkas. "Bukankah kita pernah ke rumahnya, Kapten? Dia memang pengrajin gerabah." Asisten Kapten Frederick kembali mengingatkan. "Ya, tetapi pembuat gerabah di sekitar Batavia bukan hanya dia." "Iya, saya kira juga begitu." Kapten Frederick tersenyum simpul mendengar laporan anak buahnya itu. Senyuman itu mengandung banyak makna. Apalagi yang dipikirkan atasanku. Begitulah asisten Frederick bertanya-tanya dalam hati. Sayang, senyuman Kapten Frederick tidak berlangsung lama. Seorang pria berseragam tentara lengkap menghampiri mereka berdua dengan berkuda. Dari wajahnya nampak membawa kecemasan. "Lapor, Kapten, ada sesuatu di sungai." Dia turun dari kuda dengan tergesa. "Apa itu?" "Sebaiknya Kapten lihat sendiri. Orang sudah berkerumun. Kami kewalahan mengatur mereka." Si pelapor menginginkan bantuan. "Baiklah, aku ke sana. Kamu panggil yang lain untuk menyusul." Si pelapor paham harus melakukan apa. Dia berjalan beberapa langkah untuk membuka tali kekang seekor kuda. Kuda milik Kapten Frederick, berkulit kecoklatan serta bertubuh tinggi semampai. Dengan lentera di tangan, mereka berdua berkuda menuju sungai di pinggiran ibu kota. Tempatnya tidak jauh dari kediaman Kapten Frederick. Mereka bisa sampai di pinggir sungai dalam waktu beberapa saat saja. "Hei, minggir, ada apa ini?" Kapten Frederick membentak warga yang sedang berkerumun malam itu. "Tuan, di sungai sana." Kapten Frederick turun dari kuda dan berjalan ke sisi sungai. Warga yang sedang berkerumun memberikan jalan pada para tentara yang ingin memeriksa. Mata Kapten Frederick menyiratkan keheranan pada pemandangan di depannya. Untuk memperjelas, dia raih lentera di tangan anak buahnya. Lentera itu memperjelas situasi di atas air sungai. Sungai saat itu sedikit lebih jernih karena pengaruh musim kemarau, sehingga mata bisa melihat hingga beberapa jengkal ke kedalaman sungai. "Kalian tahu dari mana semua ini berasal?" Frederick bertanya pada seorang warga yang dari tadi berdiri di dekatnya. "Saya tidak tahu, Tuan. Tadi sore hanya 2 ekor, tapi sekarang menjadi bertambah banyak." "Kau sudah menghitungnya?" "Mungkin ada 3 ekor, Tuan. Hari sudah gelap, jadi kurang jelas." "Baiklah, aku minta engkau di sini semalaman. Jangan kemana-mana. Lapor padaku besok." "Baik, Tuan." "Ada kasus lagi di kota ini," gumam Frederick dalam hati. Matanya beralih ke arah selatan, memandangi sungai yang memanjang. Terlihat di sepanjang kedua sisinya lentera dari rumah warga. "Dasar manusia tak beradab. Bangkai domba malah dibuang ke sungai." Frederick pergi sambil menggerutu dan menahan bau menyengat yang menyeruak ke udara. Di tempat terpisah, "Siapa yang pertama kali tahu kalau domba-domba banyak yang mati?" tanya Lurah Bakti pada warga. "Kami, Ki Lurah. Awalnya kami berpikir jika Pranata bersembunyi di kandang domba, makanya kami memeriksa kandang-kandang domba." Seorang warga menjelaskan kenapa dia menemukan domba-domba mati dalam waktu hampir bersamaan. "Kami pikir itu hanya terjadi pada satu kandang, tapi ternyata kandang yang lainnya juga." Warga yang lain menimpali. Setelah itu, Raden Bakti dan beberapa warga berkerumun di sekitar kandang domba. Di hadapan mereka menggelepar 3 ekor domba yang masih mengalirkan darah segar dari tenggorokannya. "Kenapa semua domba terluka di bagian leher?" Raden Bakti membuka wacana. "Apakah karena binatang buas?" Seorang warga mengira-ngira. "Sangat mungkin." Raden Bakti memutar otak. Masalah anak hilang belum selesai, tapi datang lagi masalah baru. Domba-domba mati mengenaskan tanpa sebab yang jelas. Raden Bakti memperhatikan sekeliling kampung.
Makhluk seperti apa yang mengganggu ketenangan kampungku? Pikiran Raden Bakti melayang kemana-mana. Ki Lurah, sepertinya domba-domba ini diterkam harimau. Seorang warga melontarkan pendapat. Atau mungkin kucing hutan. Jika menilik lukanya, domba-domba ini bukan diterkam harimau. Apa bedanya, Ki Lurah? Perhatikan, domba-domba ini hanya terluka di lehernya. Daging mereka tidak terkoyak. Harimau lapar biasanya memakan mangsanya hingga dia kenyang. Berarti mati oleh kucing hutan? Sepertinya bukan juga. Ukuran kucing hutan tidak lebih besar dari domba-domba ini. Mustahil domba ini tidak melawan. Iya, apalagi domba jantan sebesar ini. Aneh rasanya jika tidak sanggup melawan kucing hutan. Suasana hening sejenak. Malam ini suasana semakin mencekam. Tidak ada lagi suara-suara orang berteriak memanggil nama anak hilang itu. Para wanita berdiam diri di rumah menenangkan anak mereka yang mulai merengek karena ikut merasakan suasana yang mencekam. Apalagi setelah tahu teman bermain mereka hilang dan ternak kesayangan mereka banyak yang mati secara mendadak dan mengherankan. Ki Lurah, saya punya saran. Seorang pria membuka suara. Saran apa? Saran agar Ki Lurah percaya jika kalong wewe itu ada. Malam itu Kapten Frederick sulit memejamkan mata. Dia tahu jika esok hari akan ada pekerjaan besar. Dia masih termenung di ruang kerjanya memikirkan banyak hal. Bertahun-tahun dia mengabdi pada pemerintah. Baru kali ini dia dihadapkan pada kasus kematian hewan ternak yang serentak. Teringat kembali bangkai-bangkai domba yang mengapung di sungai. Kok bisa hewan ternak itu terapung di sungai dalam jumlah yang banyak? Bukan hanya tentang kasus bangkai hewan yang membuatnya gelisah, tetapi masalah karirnya juga jadi bahan pikirannya. Dia bertanggung jawab pada keamanan lalu lintas sungai, tapi kini terganggu oleh bau bangkai yang menyengat. Untuk menyegarkan pikiran dan mengurangi rasa kantuknya, dia mencoba memejamkan mata dan berusaha untuk santai. Meskipun badannya sudah terlatih untuk melakukan tugas berat, tetapi melalui hari tanpa istirahat juga bukan kebiasaan yang bagus. Kedua kaki pria itu diangkat ke atas meja. Dia merebahkan badan kemudian memejamkan mata. Meskipun dia tahu sulit rasanya untuk bisa tertidur barang sekejap. Masalah kesulitan tidur mulai menghantuinya akhir-akhir ini. Frederick terbayang masa kecilnya yang indah di negeri Belanda. Setengah sadar, pikirannya kembali teringat akan masa kecilnya. Frederick kecil adalah sosok anak yang memiliki jiwa petualang. Sifatnya ini diwarisi dari kakeknya. Walaupun ayahnya tidak terlalu suka berpetualang, tetapi Frederick sudah menampakkan kesukaannya ketika masih hidup di peternakan sapi milik keluarganya. Di siang hari, seperti biasanya, dia menggembala sapi sambil mencari telur burung yang biasa mengeram di semak-semak. Di malam hari, dia membuka begitu banyak buku koleksi keluarganya, mulai dari buku pertanian, sejarah, geografi, bahkan peta-peta wilayah di dunia. Aku ketiduran. Dia terbangun dari tidurnya yang singkat. Dilihatnya matahari sudah memancarkan sinarnya. Cahayanya masuk ke sela-sela korden yang terpasang di jendela. Pikirannya langsung teringat akan peta. Dia melihat peta dalam mimpinya. Ya, sepertinya dia tahu harus memulai pekerjaannya dari mana. Dia berjalan beberapa langkah untuk melihat peta yang terpampang di dinding ruang kerjanya. Jari telunjuknya menunjuk garis berwarna biru di peta. Garis biru sebagai wakil dari gambar sungai. Jarinya terus maju. Di sekitar sungai itu ada banyak desa-desa. Besar kemungkinan bangkai domba itu berasal dari desa-desa di pinggir sungai. Tiba-tiba konsentrasinya terpecah oleh suara orang mengetuk pintu. Siapa? Saya tuan, mau melapor. Ada laporan apa? Frederick bertanya sambil membuka pintu. Bangkai domba itu bertambah banyak tuan. Pagi itu menjadi pagi yang penuh dengan hiruk pikuk sekaligus kekalutan. Desa Pujasari baru saja mendapatkan musibah yang tidak pernah dinyana akan terjadi. Warga berkumpul di balai desa untuk membahas hal penting sekaligus genting.
Kaulah yang dirahmati Allah, sejak malam kita mendapatkan musibah yang membuat kita harus lebih waspada pada keadaan. Raden Bakti sebagai kepala desa memimpin pertemuan. Pertama, kita kehilangan Ananda Pranata. Sejak semalam melakukan pencarian, namun kita belum mendapatkan hasil. Dan siang ini kita teruskan pencarian, tetapi dengan lebih teratur dan terarah. Raden Bakti menarik nafas sejenak sembari menatap warga yang berkumpul dengan duduk bersila di hadapannya. Kedua, banyak dari ternak kita yang mati mendadak. Jika dilihat dari tanda-tandanya, mereka mati dengan cara yang tidak biasa. Lehernya terluka menganga, tapi bagian tubuhnya yang lain tidak terluka sedikit pun. Mengherankan. Raden Bakti memberikan ruang pada warga untuk berpikir. Para warga pun mulai paham arah pembicaraan Ki Lurah, ditandai dengan kepala mereka yang mengangguk-angguk. Untuk mencari Pranata, kita buat kelompok khusus para pria yang tahu keadaan wilayah tempat tinggal kita. Kelompok ini berjumlah 10 orang saja. Mereka dibekali dengan makanan dan minuman secukupnya, berjaga-jaga jika pencarian memerlukan waktu lama. Raden Bakti memberikan penjelasan. Lalu untuk berjaga-jaga di desa kita, sisanya. Kemudian mulai pagi ini kita membangun kandang khusus untuk mengumpulkan sisa ternak yang ada, kemudian dijaga bersama. Karena apabila dalam kandang terpisah seperti biasanya, sulit untuk menjaganya. Warga yang berkumpul setuju pada arahan pimpinannya. Mereka paham jika situasi yang dihadapi memang tidak biasa. Pertemuan pagi itu tidak berlangsung lama. Para warga kemudian bergerak sesuai dengan tugas yang telah ditentukan. Para pria ada yang menebang bambu dan kayu untuk membuat kandang baru. Sejumlah kecil dari mereka bertugas mencari Pranata ke arah hutan, sebagai tempat yang dicurigai jika Pranata dibawa ke sana. Raden Panca dan Bajra ikut mengangkat bambu yang telah ditebang oleh pria dewasa yang biasa melakukannya. Lokasi rumpun bambu tidak jauh dari rumahnya. Pekerjaan pun tidak terlalu sulit. Raden, aku merasakan keanehan. Bajra membuka pembicaraan. Semua orang juga merasakan keanehan. Raden Panca memberikan pendapatnya. Aku berpikir jika kematian domba-domba itu tidak acak. Maksudnya? Coba pikir, domba milikku ada yang sebagian mati. Domba punya kamu juga ada yang mati. Bahkan semua warga yang punya domba pasti ada 1 atau 2 ekor yang mati di kandang miliknya. Aku paham maksudmu. Kematian domba-domba ini memiliki pola tertentu. Kembali ke tempat Kapten Frederick. Dia tiba di tepi sungai ketika para warga berkerumun. Berita cepat menyebar. Pagi itu banyak warga ibu kota yang penasaran ingin melihat bangkai-bangkai domba yang mengapung di sungai. Dari atas kudanya, dia bisa melihat dengan jelas betapa puluhan ekor domba mengapung seperti gundukan kapas di atas air. Sungai sebagai sarana transportasi utama kota itu saat ini mati. Orang-orang tidak mau mengayuh perahu di sungai karena tidak tahan dengan bau menyengat. Sungai yang menjadi denyut nadi kehidupan berubah menjadi tempat mengerikan. Bagaimana hasilnya, dokter? Frederick bertanya pada dokter hewan yang telah selesai memeriksa seekor domba. Bangkai-bangkai ini tidak beracun. Mereka tidak keracunan. Kesimpulan saya sementara, mereka diterkam hewan buas. Terlihat dari lukanya yang mirip digorok di bagian leher. Dokter hewan menjelaskan sambil merapikan peralatan medis yang dibawanya. Baik, apa yang harus kami lakukan? Mengubur semua bangkai ini. Tapi hati-hati, jangan sampai menyentuh tangan. Saya belum bisa memastikan jika mereka membawa penyakit. Terima kasih, dokter. Tanpa banyak lagi berbasa-basi, Kapten Frederick memerintahkan anak buahnya untuk mengangkat puluhan bangkai domba itu ke daratan, kemudian menguburnya. Ternyata Anda di sini, Kapten. Dari arah belakang ada suara yang mengagetkan Kapten Frederick. Dia kenal suara itu. Tapi kenapa hatiku berdebar? Kapten Frederick menoleh, dan dia melihat seorang pria setengah baya menyeringai di hadapannya. Selamat pagi, Tuan. Saya dengar pagi ini terjadi kekacauan di sungai. Beritanya sudah sampai ke telinga gubernur. Kumis tebal pria itu terangkat seakan dia memuntahkan kemarahan. Maafkan saya, Tuan Bali Kota.
Saya berjanji akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat. Oh, kuharap begitu. Kota ini akan berubah jadi ibu kota paling mengerikan di dunia. Bukan lagi kota paling indah di timur. Jika kau tidak menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Saya faham, Tuan. Aku percaya padamu. Masalah ini akan selesai jika kau yang menangani. Terima kasih, Tuan, atas kepercayaannya. Ngomong-ngomong, di sini bau sekali. Tapi aku mulai mencium bau persekongkolan. Kau sebaiknya hati-hati. Pria yang disebut wali kota masuk ke kereta kuda, di mana anak dan istrinya sudah menunggu. Kecuali kau sudah tidak betah bekerja di Batavia. Di tempat lain, melanjutkan percakapan Bajra dan Raden Panca. Menurutmu, apakah kejadian hilangnya Pranata dengan matinya domba-domba ada hubungannya? Kenapa kamu bilang begitu? Raden Panca paham kebiasaan sahabatnya. Pikirannya penuh rasa penasaran. Aku merasa semuanya nampak serba kebetulan. Kita jadi dibuat sibuk oleh permasalahan yang datang secara bersamaan. Maksudmu, semuanya nampak tidak alami? Seperti sebuah rekayasa. Raden Panca mengangguk tanda setuju jalan pikiran Bajra. Sembari mengunyah nasi, mereka membuka diskusi di bawah pohon mangga. Meskipun siang itu warga makan bersama setelah lelah bekerja membangun kandang baru, Raden Panca dan Bajra memisahkan diri agar pembicaraannya tidak didengar warga lain. Ini sih di antara kita saja ya. Jangan dulu bicara pada orang lain. Raden Panca memberikan peringatan. Bukankah seharusnya semua warga tahu akan keganjilan ini? Jangan. Dari arah belakang, Pratiwi menguatkan pendapat Raden Panca. Pratiwi, kenapa kamu berpendapat begitu? Bajra tersipu saat Pratiwi menghampirinya. Semalam aku melihat sesuatu di kandang domba belakang rumah. Pratiwi memulai ceritanya. Apa yang kamu lihat? Ketika para pria sholat maghrib di masjid, aku mendengar suara domba ribut di dalam kandang. Lalu, awalnya aku takut keluar untuk melihat keluar. Hari sudah gelap waktu itu. Tapi rasa penasaranku membuatku memberanikan diri untuk memeriksa halaman belakang. Kau memang selalu penasaran? Meskipun deg-degan, aku buka pintu belakang. Walaupun hanya sedikit, aku intip lewat pintu. Ada apa? Ada bayangan yang berlari dari arah kandang. Dia lari ke arah mana? Ke arah hutan? Hanya bayangan? Tidak jelas? Iya sih, belum jelas. Makanya aku belum memberitahu siapa-siapa agar orang-orang tidak berpikir macam-macam. Ya, kecuali pada kalian. Kamu yakin? Mungkin itu hanya penglihatanmu aja. Makanya aku tidak mau sesumbar pada banyak orang. Tapi ini informasi penting. Bajra menarik kesimpulan cerita Pratiwi. Hanya sekedar bayangan? Bayangan itu pasti bukan binatang. Apa bentuknya seperti manusia? Raden Panca menyelidiki. Tidak, bentuknya tidak seperti manusia. Bentuknya lebih lebar. Tapi aku yakin dia manusia. Mungkin manusia berjubah. Bajra, apa yang membuat kamu yakin? Karena binatang tidak mungkin tahu kapan para pria tidak ada di rumah. Bajra meyakinkan dua kawannya. Iya, binatang juga tidak mungkin paham jika wanita dan anak-anak banyak yang takut pada gelap. Raden Panca paham arah pembicaraan Bajra. Iya, binatang juga tidak akan paham jika para pria sedang keluar rumah mencari anak hilang, tambah Pratiwi. Siang itu, warga desa Pujasari masih menikmati makan siang yang disiapkan para wanita. Makan siang kala itu cukup mengobati perasaan mencekam yang dirasakan sejak semalam. Untuk sesaat, mereka lupa akan lara yang menimpa. Tapi, masalah yang mendera belum reda. Apalagi jika masalah yang mereka hadapi sampai terdengar oleh pemerintah di ibu kota. Bingung, apakah mereka harus gembira atau tidak nyaman hati karena urusan biasanya lebih rumit jika melibatkan pemerintah. Di bawah terik mentari kala itu, warga mendengar suara derap langkah kuda dari kejauhan. Di antara mereka suka bertanya-tanya, siapa yang datang? Suara langkah kuda itu semakin jelas terdengar, tanda mereka sudah mendekat. Semua mata tertuju pada gapura desa, karena dari sanalah para tamu akan tiba. Oh, ternyata para serdadu company.
Di antara mereka saling berbisik. "Selamat datang di desa kami, Tuan Frederick." Raden Bakti menyambut ramah tamunya. Tangannya meraih tali kekang kuda kecoklatan yang dinaiki tamunya. "Apa kabar, Raden?" Sembari membuka topinya, Kapten Frederick menyapa tuan rumah. "Maaf, dengan berat hati saya katakan kalau kami sedang tidak baik-baik saja. Kami turut prihatin dengan apa yang terjadi pada desa Anda. Sepertinya Tuan sudah tahu apa yang menimpa kami." "Berita cepat menyebar, Raden. Silakan masuk rumah saya." "Tidak usah, terima kasih." "Maaf jika penyambutan kami kurang berkenan. Saya memaklumi karena desa lain juga mengalami situasi yang hampir sama. Mereka sedang membangun kandang bersama untuk menjaga keamanan." "Apakah Tuan?" "Ya, saya datang ke beberapa desa sebelum kesini. Ternak-ternak mereka banyak yang mati secara serempak." "Terluka di leher?" "Persis." "Mungkinkah penyebabnya sama?" "Kami menyimpulkan begitu." "Saya pikir hanya terjadi di desa kami." "Bukan hanya di desa, imbasnya hingga ke ibu kota. Bangkai-bangkai ternak banyak yang terapung di sungai yang melintas ke tengah kota." "Kami pastikan bukan berasal dari desa kami." "Ya, saya tahu. Lagi pula desa Pujasari masih jauh dari sungai." "Kami menguburnya langsung, Tuan. Di sana." Raden Bakti menunjuk ke arah salah satu kebun milik keluarganya. "Saya percaya jika Raden bisa menyelesaikan masalah." Mereka berhenti berbincang. Keduanya berjalan ke arah kuburan domba-domba itu. Frederick melihat ke sekeliling, memahami keadaan. "Kami juga kehilangan seorang anak kecil. Waktunya bersamaan dengan matinya domba-domba ini. Saya turut prihatin, Raden." "Tidak adakah seorang saksi?" "Tidak ada. Semalam kami mencari Pranata, nama anak yang hilang. Hanya para wanita dan anak kecil yang ada di rumah. Kejadian begitu cepat. Tidak ada yang menaruh curiga pada apapun atau siapapun." "Di desa sebelumnya, saya mendapatkan informasi yang hampir sama. Polanya mirip. Ada anak yang hilang dan ternak yang mati serempak. Ini bencana bersama. Tapi yakinlah, kami akan bekerja semampu kami untuk mengungkap ini semua." "Terima kasih, Tuan." Mereka saling menatap, meyakinkan, sekaligus saling meragukan. "Raden, maaf, bolehkah saya bertanya hal lain?" Kapten Frederick mengalihkan topik pembicaraan. "Tentu saja, Tuan." Raden Bakti menyetujui. Saya mau bertanya perihal guci." "Guci?" "Ya, saya suka membuat guci. Anda menginginkan guci? Saya ambilkan di gudang. Saya masih memiliki beberapa." Tidak. Saya kesini bukan untuk membeli guci. Saya memberikannya untuk Tuan, gratis." "Tidak, terima kasih. Lagi pula saya sudah memilikinya. 4 buah." "Oh, begitu. Lalu, apa yang ingin Anda tahu dari saya tentang guci?" "Saya hanya ingin tahu bagaimana Raden membuat guci." "Oh, mari saya tunjukkan. Silakan berkunjung ke rumah saya." "Oh, bukan itu maksud saya. Saya sudah tahu bagaimana cara membuat guci. Tapi saya hanya ingin tahu bagaimana sebuah guci bisa berisi emas." "Maksud Tuan? Saya tidak paham." "Begini, Raden. Beberapa hari lalu kita bertemu di Batavia dalam keadaan yang tidak biasa." "Iya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Tuan karena telah menolong saya dari bandit itu." "Sama-sama." "Hubungannya dengan guci?" "Saya menemukan guci berisi emas yang mengapung di sungai itu." "Ah, mungkin itu hanya kebetulan." "Benarkah?" "Tuan, guci yang saya buat bisa dengan mudah didapatkan di pasar. Lalu ada seseorang menaruh emas di dalamnya. Mungkin." "Bisa kebetulan ya. Tapi para bandit yang menawan Raden kala itu bukan sedang mencari emas, kan?" "Mereka hanya orang yang salah faham. Mereka mengira saya menyembunyikan emas milik mereka. Mereka mengobrak-abrik rumah saya, bahkan membakarnya." "Iya, ternyata Tuan sudah tahu kejadiannya."
Frederick tersenyum, senyuman penuh misteri. Saya sudah melupakan kejadian itu. Saya ingin menjalani hidup lebih tenang, tanpa berurusan dengan orang-orang yang mencari harta karun. Ya, saya faham, Raden. Kami hanya rakyat kecil. Urusan hidup kami saja sudah terlalu pelik. Tapi sayang, keinginan Raden itu belum bisa terwujud dalam waktu dekat. Maksudnya, Anda masih harus berurusan dengan para pencari harta karun. Di tempat lain, Raden Panca, Bajra, dan Pratiwi memperhatikan Raden Bakti dan Kapten Frederick yang sedang berbincang. Ketiga anak remaja itu mengenal Kapten Frederick ketika mereka berjibaku dengan para bandit yang menawan Raden Bakti beberapa waktu lalu di Batavia. Kedatangan Kapten Frederick dan anak buahnya begitu menyita perhatian warga, termasuk ketiga anak remaja itu. Mereka mencuri dengar perbincangan sang kapten dengan Lurah Bakti dari bawah pohon mangga. Meskipun tidak terdengar jelas, mereka bisa menangkap samar-samar suaranya. Kapten Frederick menoleh pada Raden Panca dan kedua kawannya. Dia tersenyum, senyuman ramah, menandakan mereka saling mengenal. Kapten Frederick dan Raden Bakti menghampiri. Kalian, apa kabarnya? Kami baik-baik saja, Tuan. Tuan sendiri, bagaimana kabarnya? Sebenarnya saya tidak terlalu baik. Kapten Frederick tersenyum kecut. Bolehkah saya bertanya pada kalian bertiga? Boleh, tentu saja. Di antara kalian, adakah yang menyaksikan atau mendengar sesuatu yang mencurigakan? Tidak, Tuan. Benarkah? Kamu, Pratiwi, ketika kemarin malam para pria mencari anak yang hilang, kamu di rumah kan? Iya, Tuan. Tidakkah mendengar sesuatu di kandang domba? Sebenarnya saya melihat keanehan, Tuan. Hanya saja saya tidak menduga-duga. Melihat apa? Bayangan yang berlari ke arah hutan. Berlari, bukan terbang. Saya hanya melihatnya berlari beberapa langkah, kemudian menghilang. Maaf, Tuan. Kenapa Tuan curiga jika bayangan itu terbang? Raden Bakti menyela. Ya, karena di desa lain ada yang melihat bayangan itu terbang. Terbang? Raden Panca terheran-heran. Ya, kata mereka yang melihat ada bayangan yang terbang melesat dari arah kandang ternak. Tidak lama kemudian mereka menyaksikan ternaknya mati tergelepar. Raden Panca, Bajra, dan Pratiwi saling pandang. Benarkah begitu? Kalian boleh untuk tidak percaya. Saya hanya menyampaikan cerita orang-orang di desa lain. Silakan tanyakan kembali pada orang di desa lain. Menurut Tuan, kematian ternak-ternak ini karena apa? Atau siapa? Raden Bakti merasa penasaran. Untuk menjawab itu, sebaiknya kita lihat dulu bangkai domba itu. Boleh digali kembali, hanya untuk memastikan saja. Boleh, Tuan. Raden Bakti memerintahkan seorang warga untuk menggali kuburan seekor domba yang telah dikubur sejak malam tadi. Warga pun berkerumun penasaran. Sudah saya duga, cirinya sama persis dengan di desa lain. Mereka terluka di leher, hanya leher. Bagian tubuh lain tidak terkoyak. Setahu saya, harimau atau kucing, cara memangsanya tidak seperti itu. Tepat, itu yang ingin saya katakan. Besar kemungkinan pemangsanya hanya menghisap darah. Frederick memandangi wajah para warga untuk melihat reaksinya. Siang itu, bahkan hingga sore hari tiba, penduduk desa Pujasari membicarakan topik pembicaraan yang hampir sama. Kalong Wewe. Tentu saja, semua berawal dari kesimpulan Kapten Frederick jika domba-domba milik mereka mati karena darahnya dihisap. Makhluk seperti apa Kalong Wewe itu? Dia itu seperti kelelawar, tapi ukurannya jauh lebih besar, sebesar manusia. Seorang warga bercerita dengan penuh semangat di hadapan anak-anak dan remaja, termasuk Raden Panca dan kawan-kawannya. Paman pernah melihatnya, Bajra menyela. Sayang, Paman hanya melihat bayangannya aja. Itu pun dulu sekali, ketika Paman masih kecil. Paman melihatnya di mana? Di depan pintu rumah. Untung saja Paman sudah masuk rumah. Kalau tidak, entahlah.
Kalau hanya melihat bayangannya aja, tentu saja hanya bayangannya saja, karena dia datang waktu malam tiba. Sulit untuk melihat wujud aslinya. Suasana hening sejenak. Anak-anak terpana dengan cerita itu. Ada di antaranya hampir menangis. Raden Panca teringat pada gua tempat kelelawar bersarang, sebagaimana yang diceritakan ayahnya. Paman, dia itu bersarang di mana ya? Paman sih tidak tahu, tapi kemungkinan besar dia bersarang di gua-gua atau di hutan belantara sana. Paman, jika kelong wewe itu tidak ke perkampungan, mereka makan apa ya? Mungkin binatang-binatang kecil yang ada di sana, seperti monyet atau babi hutan. Kenapa mereka datang ke perkampungan ya? Mungkin di hutan sudah tidak ada makanan. Seorang anak menerka jawaban pertanyaan Bajra. Suasana kembali hening. Sepertinya semua anak memikirkan hal yang sama. Hanya saja mereka tidak mau menduga-duga. Tetapi seorang anak gadis berusia 8 tahun bertanya dengan polos. Paman, apakah Pranata juga dimangsa kelong wewe? Sore pun tiba. Anak-anak tidak berani lagi bermain di tanah lapang setelah kejadian anak hilang itu. Raden Panca terpukau pada titik-titik hitam yang menghias langit. Kelelawar yang mulai berkeliaran mencari makanan. Jumlahnya begitu banyak, ratusan bahkan ribuan, sehingga lebih menyerupai sekawanan burung yang bermigrasi. Bajra menghampiri. Dia seperti tahu ada sesuatu yang dipikirkan sahabatnya. Raden, apakah kau percaya semua ini? Percaya pada apa? Tentang kelong wewe dan tentang bayangan terbang yang menghisap darah domba-domba milik warga. Entahlah, aku menjadi ragu. Ragu jika semua ini karena makhluk yang tak jelas. Iya, di antara kita tidak ada yang pernah melihat makhluk yang disebut-sebut itu kan? Kalau aku malah semakin ragu setelah Kapten Frederick membicarakannya. Keraguanmu harus beralasan. Aku ragu ketika Kapten Frederick mengatakan jika ada orang yang melihat bayangan yang terbang, seakan itu hanya cerita rekaan. Iya, aku bisa paham jika kamu ragu. Tapi sebagai manusia, kita mencoba rendah hati dan mengakui jika pengetahuan kita belum cukup untuk memahami semua ini. Kau sendiri yang sering bicara begitu kan? Bajra, makhluk yang belum pernah dilihat manusia itu bukan berarti tidak ada. Iya, mungkin pengetahuanku yang kurang. Raden, sikapmu sendiri bagaimana? Begini, aku berusaha berada di tengah-tengah. Karena aku belajar dari pengalamanku ketika kita bertemu harimau beberapa hari lalu. Itu pertama kalinya kita bertemu harimau. Iya, selama ini kita mendengar cerita harimau hanya dari desas-desus dan obrolan warga. Aku tidak terlalu percaya. Ya, aku tidak merasa yakin ketika belum melihatnya. Tapi kau semakin yakin jika harimau itu ada setelah melihatnya sendiri? Raden Panca menganggukkan kepala. Matanya kembali memperhatikan langit yang mulai gelap. Waktu maghrib akan segera tiba. Seperti biasa, mereka berdua bersiap-siap untuk berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Namun tiba-tiba, Raden Panca dan Bajra dikagetkan oleh teriakan orang meminta tolong. Dari arah hutan nampak berlarian pria-pria yang mereka kenali. Mereka kelompok yang mencari Pranata. Bajra mulai mengenali sumber teriakan itu. Warga pun mendengar teriakan tersebut. Mereka berkerumun menyambut 10 pria yang lari terbirit-birit itu. Para pria itu nampak ketakutan. Ada kelong wewe! Salah seorang dari mereka langsung menyebutkan alasan ketakutan mereka. Raden Panca melirik Bajra. Apakah kau masih tidak percaya pada apa yang terjadi? Baik, sampai di sini dulu cerita tentang teror kalong wewe ini. Kita lanjutkan besok sore ya. Jangan lewatkan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.